Assalamualaikum anak-anakku siswa PJB kelas. Bagaimana kabar kalian? Sehat semua ya? Kali ini Bapak akan menjelaskan materi yang biasa digunakan saat kita mengkalibrasi peralatan instrumen dan kontrol. Ya, sebagian dulu yang Bapak jelaskan, ini apa itu yang dimaksud gyro, apa yang dimaksud span, dan apa yang dimaksud dengan range. Kalian bisa lihat di tulisan ini ya. Jadi ada materi yang nanti Bapak akan kirimkan ke kalian. Gyro, span, dan range. Istilah zero dipakai untuk menyatakan titik baca terendah daripada sebuah alat ukur. Ya, jadi ada skala, misalnya dari 0 sampai 400 kg per cm persegi, itu skalanya persegi atau pressure indicator. Maka zeronya itu adalah 0 kg per cm persegi. Tapi kalau persegi tersebut dimulai semuanya mulai dari 5 kg per cm sampai 100 kg per cm persegi, maka nolnya itu atau zeronya itu ya 5 itu tadi ya. Jadi namanya zero belum pasti 0. Bisa di atas 0, bisa di bawah 0. Tergantung daripada range daripada alat ukur yang kita gunakan. Contohnya, sebuah pressure gauge memiliki skala dari 0 bar sampai dengan 100 bar. Maka titik 0 itu yang disebut zero. Tetapi tidak berarti zero harus 0. Untuk sebuah termometer dengan unit Fahrenheit yang mempunyai skala dari 32 derajat Fahrenheit sampai dengan 132 derajat Fahrenheit, maka zeronya adalah 32. Nah, gitu ya. Kemudian dia punya spannya adalah 132. Oke, kita lanjut nanti ke spannya. Kemudian istilah span dipakai untuk menyatakan jarak antara titik baca minimum dan titik baca maksimum. Nah, contoh pada sebuah termometer, span adalah 132 derajat Fahrenheit dikurangi 32 derajat Fahrenheit. Sama dengan 100 derajat Fahrenheit. Yaitu tadi 132 dikurang 32. Nah, mungkin kalian dengar penjelasan Bapak yang sebelumnya bahwa span Bapak bilang adalah 132. Di sini span adalah 100. Gitu ya. Memang kenyataannya di lapangan itu sering rancu. Jadi para teknisi itu menyebutkan zeronya berapa? 32. Spannya berapa? 132. Sering begitu ya. Tapi sebetulnya yang dimaksud span itu adalah rentang daripada pengukuran. Nah, kalau tadi kan di bawahnya pembacaan 32, maksimumnya adalah 132. Sehingga rentang skalanya itu adalah 100. Tadi ya, 132 dikurang 32. Tapi memang di lapangan sering begitu ya. Jadi makanya Bapak cerita, Bapak bikin seperti itu supaya kalian nanti juga tahu situasi dan kondisi di lapangannya. Selanjutnya, istilah range dipakai untuk menyatakan batas-batas daerah kerja. Pada contoh termometer di atas, range termometer itu dikatakan 32 derajat Fahrenheit sampai 132 derajat Fahrenheit. Jadi dengan menyebutkan range berarti harus menyebutkan angka pada dua titik yang ada di skala baca, yaitu angka pada titik baca terendah dan angka pada titik baca tertinggi. Gitu ya. Nah, tadi kan terendahnya 32 dan 132. Itulah yang dimaksud dengan range. Range itu adalah area atau wilayah pengukuran daripada
alat ukur itu tadi. Kalau semuanya mulai dari 10 zeronya sampai ke 500, berarti wilayahnya 10 sampai ke 500 itu tadi. Nah, kalau 10 sampai ke 500 berarti spannya berapa atau rentang ukurnya? Tinggal dikurangin aja tadi kan, 500 dikurang 10. Berarti berapa? Sekitar 490 skala ya, titik skalanya. Nah, ini Bapak kasih warna merah. Dalam praktek, seringkali istilah span dirancukan sebagai pembacaan angka pada titik tertinggi, seperti pada termometer yang memiliki range 32 derajat Fahrenheit sampai 132 derajat Fahrenheit. Tidak jarang yang beranggapan kalau spannya adalah 132 derajat Fahrenheit. Jadi harap ketika menerima informasi span sebaiknya diikuti dengan menanyakan juga berapa range-nya agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Kebetulan kemarin teman kalian Bagus Putra ya, yang dari Wonoasu pernah menanyakan, Pak, apa sih span itu? Ya, Bapak spontan menjawab adalah sesuai yang kondisi di lapangan. Jadi span itu adalah titik baca tertinggi, gitu ya. Tapi di penjelasan ini tadi beda ya. Jadi di sini Bapak katakan, yang Bapak jelaskan di WA adalah kebiasaan teman-teman teknisi bahwa span adalah nilai pembacaan atau skala tertinggi dari suatu alat ukur. Akan tetapi yang betul adalah sesuai penjelasan di atas. Nah ini ya, ini tadi yang paragraf ini. Oke, sekarang kita beralih ke gambar yang sebelah sini ya. Jadi apa yang Bapak ceritakan tadi tentang span, tentang zero, tentang range, nah ini Bapak bisa jelaskan di gambar ini. Kalian perhatikan ini ada garis ya, yang warna hitam ini. Katakanlah ini adalah skala ya. Nah, kebetulan kita menggunakan skala atau peralatan daripada termometer tadi. Jadi titik terbawahnya adalah 32 derajat Fahrenheit ini. Jadi lower value strip zero ya. Kemudian skala ya, ini terus sampai ke 132 derajat Fahrenheit atau dikatakan upper value. Di lapangan sering disebut span. Nah, itu ya. Nah, ini skala katakanlah 32, zeronya spannya adalah 132 derajat Fahrenheit yang sering dipakai di lapangan. Nah, inilah yang dinamakan rentang pembacaannya itu tadi. Span atau rentang pembacaan adalah 132 dikurang 32 derajat Fahrenheit sama 100 derajat Fahrenheit. Kemudian apa itu range? Nah, ini range. Range itu adalah wilayah strip batas pengukuran terdiri dari lower value dan zero dan upper value. Jadi, lower value atau zero dan upper value. Nah, ini lower atau zeronya tadi. Ini adalah upper value-nya tadi, atau yang sering disebut dengan span. Mudah-mudahan kalian mengerti dengan penjelasan lewat gambar ini. Kalau masih belum bisa menangkap dengan baik, silakan ditanyakan lewat WA ya. Jadi kenapa Bapak memberikan materi seperti ini? Karena kemarin-kemarin kan Bapak sudah mengirimkan ke kalian bagaimana cara mengkalibrasi pressure indikator. Gitu ya, jadi tahapan-tahapannya sesuai instruksi kerja. Tapi sebetulnya sebelum melakukan pengkalibrasian, kalian harus memahami dulu apa maksudnya zero, apa maksudnya span, dan apa maksudnya range. Coba kalian perhatikan gambar yang ini ya. Nah, gambar ini kalian perhatikan. Maaf, sebetulnya ada gambar yang lain lagi ya.
Oke, itu memang cuma itu saja gambarnya. Jadi kalian perhatikan di sini. Ini suatu pipa, ya, suatu pipa yang di dalamnya mengalir suatu fluida, ya, katakanlah feed water flow atau steam flow, bisa juga misalnya aliran minyak pelumas ya di dalam pipingnya, dimana di dalam sistem kontrol ini, gambar ini ya, di dalam gambar ini sebetulnya tugas daripada gambar ini atau rangkaian ini adalah menjaga flow di sini sesuai dengan yang ditentukan, sesuai dengan yang diinginkan. Nah, gitu ya. Bagaimana caranya supaya flow-nya ini sesuai dengan yang diharapkan? Makanya di sini dipasangi yang namanya controller. Controller ini adalah, kalau bahasa Indonesianya ya disebutlah pengendali ya. Jadi dia nanti akan mengendalikan valve ini tadi ya, valve. Valve ini nanti membuka menutup secara throttling ya. Membukanya diatur besar kecilnya sesuai dengan perintah daripada pengendali ini atau controller tadi. Membuka seberapa persen atau menutup seberapa persen ya. Nah, ini tergantung daripada alat controller ini. Nah, sekarang alat controller ini gimana dia cara menentukannya? Nah, dia sebelumnya sudah diberi dulu namanya set point, suatu nilai. Ya. Katakanlah misalnya yang diinginkan bahwa selalu atau dipertahankan yang mengalir di saluran ini atau di pipa ini adalah 1 meter kubik per jam. Nah, itu nilai itu sudah ditanam di controller ini, sehingga itu namanya set point. Si controller punya patokan bahwa dia harus mempunyai tugas mempertahankan aliran di sini adalah 1 meter kubik per jam. 1 meter kubik kalian tahu kan itu adalah satuan volume. Kemudian ini ada lagi differential pressure cell atau pressure sensor ya. Di sini dia tugasnya adalah menyensor atau mendeteksi seberapa besar aliran yang ada di sini. Nah, ini kalian lihat dipasangi namanya orifice. Jadi orifice ini semacam pelat yang tengahnya itu bolong ya. Sehingga di sini waktu cairan itu atau fluida itu mengalir, maka di sini akan ada P1, tekanan 1, di sini ada P2. Semakin kencang alirannya, maka perbedaan tekanan P1 dengan P2 akan semakin besar. Demikian juga kalau dia semakin pelan aliran, maka perbedaan P1 dengan P2 akan semakin kecil. P1 di sini masuk akan dirasakan oleh alat sensor perasa atau membran ya. Kemudian P2-nya di sini. Kemudian dikalkulasi oleh differential pressure transmitter sini atau flow transmitter. Katakan begitu ya. Ini adalah flow transmitter. Nah, kebetulan di sini flow transmitternya yang digunakan adalah flow transmitter yang pneumatik. Jadi artinya dia di sini diperlukan udara supply. Ya, di sini kalau udara dari instrumen itu sekitar 8 kilo, kemudian diturunkan dengan regulator sampai 20 PSI, kemudian supply untuk di sini di dalam perangkat transmitter ini. Kemudian nanti sesuai dengan hasil pembacaan ini, maka si transmitter ini akan mengirimkan sinyal ke transducer ini ya, atau pressure to current converter. Nah, dia antara 3 sampai 15 PSI. Nah, sekarang kita lihat di sini disebut 3 sampai 15 PSI. Nah, ini adalah ada angka 3, ini adalah lowernya, 15 adalah uppernya. Nah, ini yang dikatakan bahwa range, ya, range atau area pengukuran. Sehingga berapa dia punya span? Nah, ya 15 dikurang 3. Berarti adalah 12 PSI. Itu adalah spannya. Zeronya berapa? 3. Nah, spannya berapa? Yang biasa salah kaprah dikatakan itu adalah 15.
Kalau di istilahnya instrumen kontrol yang menggunakan bahasa Inggris, ini bukan disebut span, tapi upper value. Ini lower value. Kemudian masuk ke transducer ini. Transducer ini tugasnya adalah merubah dari pembacaan tekanan, ya, tadi dalam PSI tadi dirubah menjadi sinyal miliampere atau arus listrik. Nah, ini range-nya adalah 4 sampai 4 dan 20 miliampere. Dia punya span berapa? Berarti 16 miliampere. Nah, kalau PI-nya ini dalam kondisi kalibrasinya bagus, maka sinyal yang diterima oleh PI tadi, outputnya pun harus proporsional dengan apa inputnya. Ya. Kalau di sini dia menerima PI ini, transducer ini menerima inputan 3 PSI, berarti ini adalah kondisi zero. Maka outputnya harusnya 4 miliampere. Kalau menerimanya 15, berarti di sini dia harus outputnya harus 20. Jadi harus proporsional. Demikian juga kondisi-kondisi di bawahnya ya, dia harus proporsional. Itu nanti bisa kita hitung dengan cara interpolasi. Gitu ya. Jadi kalau ini nilai tengahnya berapa ya? Ini nilai tengahnya adalah tadi, nah ini kan spannya adalah 15 kurang 3, 12. Berarti 12 dibagi 2, 6. Nah, 6 harus ditambah dengan 3, berarti nilainya 9. Ini adalah untuk nilai tengahnya ya. Nah ini nilai tengahnya berapa? Tadi ini 20 kurang 4, 16. 16 bagi 2, 8. 8 ditambah 4 berarti harus 12 miliampere. Nah itu dengan cara interpolasi seperti itu ya. Kemudian nilai pembacaan yang dari sensor DP atau flow transmitter ini kita sebut namanya feedback. Ini dia memberitahu ke si controller tadi bahwa katakanlah misalnya alirannya belum sampai 1 meter kubik per jam. Nanti nilainya di sini akan dimasukkan. Controller tahu akan menghitung. Tadi set point-nya adalah 1 meter kubik per jam. Ini di bawah 1 meter kubik per jam. Berarti kan sebetulnya nilainya lebih rendah. Flow-nya lebih rendah daripada yang diharapkan di set point tadi. Sehingga nanti akan dihitung terjadi error berapa. Kemudian itu nanti akan dikalikan atau diamplifikasi dengan nilai gain. Sehingga keluarlah output controller yang mengatakan kira-kira adalah tolong kontrol valve ini membuka lagi supaya alirannya bisa lebih besar gitu ya. Nah ini gimana dia kata-katanya itu adalah dengan cara memberikan sinyal 420 mA tadi. Jadi nanti hasil kalkulasi daripada controller seberapa besar miliampernya itu harus ditambah atau dikurangi ke aktuator tadi, aktuator daripada kontrol valve. Ini adalah aktuatornya ya, ini valve-nya. Jadi nanti kalau dia bilang tambah, misalnya di sini pun juga kalau dia bilang nilainya harus 50%, berarti di sini tadi harus 9. Nah, ini nanti akan mengerjakan aktuator tadi. Nah, makanya kenapa kalian saya kirimkan materi apa itu zero, apa itu span, apa itu range ya. Adalah nanti gunanya adalah untuk ini. Karena kan kalau kalian mengkalibrasi kan harus adalah seperti PI tadi ya, pressure indicator. Kalau dikasih injeksi 5 PSI berarti di pressure indikatornya pun harus menunjuk 5 PSI begitu ya. Nah ini pun juga begitu. Kalau diinjeksi 9 berarti di sini harus 12. Kalau semuanya tidak 12 berarti di sini harus ada yang di-adjust. Ya, di sini ada fasilitas adjust zero, ada fasilitas adjust span. Itu nanti di pelajaran lebih lanjut nanti akan Bapak berikan bagaimana cara mengadjustnya ya. Nah ini kita lihat ceritanya begini. Pada proses kebutuhan diinginkan flow sebesar 50 ton per jam. Nah flow di sini maksudnya ya 50 ton per jam. Maka untuk itu pada controller disetting set point 50 ton per jam. Nah ini tadi ya. Kalau tadi kan Bapak ceritanya 1 meter kubik per jam ya. Ini dia 50 ton per jam.
maka output controller 50 ton per jam dikonversi ke arus 12 mA ya. Nah, di sini ya. Jadi output controller dikonversi ke arus 12 mA dikarenakan pembukaan CP adalah 0 sampai 100% CP-nya ini ya. Maka perintah tersebut 12 mA menjadi 50%. Maka CP akan membuka sebesar 50%. Bila feedback flow transmitter, nah feedbacknya ini tadi ya, dia sudah membaca, oh sudah 50 ton per jam, sehingga sama dengan set point tadi, set point yang ini. Maka errornya adalah 0, jadi sudah tidak ada error lagi. Jadi sama-sama set point dengan feedbacknya sudah sama, gitu ya. Oke, mungkin begitu dulu ya. Memang kalau kita tidak bertemu langsung sulit untuk lebih jelas ya. Tapi ini untuk belajar di rumah dulu ya. Nanti kalau kita ketemu langsung, kalian bisa tanyakan lagi. Apalagi kalau kalian nanti sudah di lapangan, bisa ditanyakan ke para senior atau mentor yang ada di lapangan. Demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Tolong kalian simak. Semoga bisa dimengerti dan kalian tetap sehat selalu. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.